Halo Sobat Paroki Mater Dei Madiun dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Siska yang kali ini menjadi host untuk podcast Lingkungan sebagai Akar Paroki. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Lingkungan yang ada di wilayah Paroki Mater Dei Madiun dengan Bapak Bernardus Seno Budi Santoso. Baik, silakan Bapak Seno untuk menyapa lebih dulu Sobat Paroki Mater Dei Madiun dimanapun berada. Ya, terima kasih Bu Siska. Selamat malam Sobat Paroki Mater Dei Madiun. Perkenalkan, saya Pak Seno Budi, Ketua Lingkungan Santo Gabriel yang berada di wilayah Perumnas 2. Perumnas 2 ya. Baik Pak Budi, kita akan berbincang-bincang mengenai lingkungan sebagai akar paroki ya, sesuai dengan Ardas Keuskupan Surabaya, yang mana Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Budi ini menjadi ketua lingkungan ini sudah berapa lama Pak Budi? Ya, kebetulan saya baru satu periode. Ini tahun ketiga, tahun ketiga. Tahun ketiga, ya. Berarti satu periode itu 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Ini sudah masuk ke tahun ketiga. Ya, jadi berarti sudah mau habis. Sudah mau habis nanti bulan Juni. Oh, bulan Juni ya? Ya, bulan Juni. Bulan Juni. Ya. Semoga nanti saya doakan kepilih lagi Pak ya. Ya, amin, amin. Siap. Nah, selama menjadi ketua lingkungan selama satu periode hampir 3 tahun ini ya, mungkin ada suka dukanya sebagai ketua lingkungan, bisa diceritakan? Mungkin sukanya dulu Pak ya. Iya. Sukanya dulu gimana? Sukanya nggak usah kalau bisa ya. Iya. Kan jadi ketua lingkungan ini ya pelayan. Kalau ditanya suka duka ya karena kita ini pelayan ya mestinya memang bukannya tidak ada duka. Kalau saya lebih enak mengistilahkan hambatan lah gitu ya. Jadi tidak ada duka, semuanya suka. Ya terutama suka karena ya kita bisa bisa melayani warga lingkungan ya. Karena ternyata di lingkungan itu ya dinamikanya luar biasa banyak ya, terutama karena warga sekarang ini ya itu kesibukannya luar biasa, terutama ya kesibukan keluarga, mungkin yang masih dinas ya kesibukan di pekerjaannya, sehingga bagaimanapun kegiatan-kegiatan lingkungan itu kadang-kala ya hambatannya seperti itu, sehingga untuk mengorganisir orang-orang sibuk betul, gitu ya. Jadi kita itu kadang-kala harus bisa maklumi, harus bisa, sehingga kita tidak baper lah gitu ya. Jadi kok ditolak, kok ditolak, kok tidak dibantu, kok ini itu seperti kok diundang nggak datang, ya, gitu ya. Terus kita menjadi lebih sabar karena pelayan kan harus sabar ya, seperti itu. Bagaimanapun menjadi pelayan kita ya harus melayani, bukan kita dikit-dikit menggerutu, ngomel dan sebagainya gitu, karena kita semuanya untuk Tuhan itu. Jadi melayani dengan hati, dengan sungguh. Karena memang semua bukan untuk melayani manusia, tapi melayani Tuhan gitu Pak ya. Jadi sebagai ketua lingkungan itu suka terus gitu ya. Iya, kalau saya memang gitu. Jadi ada hambatan dianggap sebagai betul ya, itu tantangan. Ya. Bagaimana supaya kita bisa lebih fokus di dalam pelayanan itu. Tapi bukan berarti tidak ada dukanya, tidak ada hambatannya, adalah. Tapi itu yang menjadi suatu dinamika menjadi ketua lingkungan. Kayak menjadi bumbu ya, sedikit bumbu. Kalau nggak ada garamnya kan nggak kurang sedep gitu Jadi ada manisnya, ada asinnya, ada pahitnya gitu ya. Jadi hambatan sebagai sedikit rasa asin gitulah ya. Betul. Jadi kita pelayanan ini kan memberi ya, tidak menuntut ya. Kita ya harus bisa memberi. Tadi juga saya katakan harus sabar ya, karena ya memang harus melayani orang banyak gitu ya. Kita tidak akan menuntut, seorang ketua lingkungan nggak mungkin menuntut, tapi ya kalau bisa jadi harus punya kebesaran hati gitu besar ya. Hati memberi, memberi waktu, memberi tenaga dan sebagainya. Gitu. Jadi bisa memaknai sebagai ketua lingkungan itu sebagai pelayan. Jadi
jangan menuntut ya. Ya. Ini juga sebagai sebuah pesan juga ya. Jadi kalau jadi ketua lingkungan jangan menuntut, harus berbesar hati, untuk bisa memberi, memahami ya, bisa memahami, bisa memberi, memahami kesibukan warga, tidak merasa ditolak kalau mengajak tidak mau karena tidak berusaha merasa memaklumi ya, tidak merasa dipelokoto. Nah itu sobat paroki, jadi jangan khawatir kalau menjadi ketua lingkungan itu bukan sesuatu yang mungkin berat ya, tapi kalau berat itu ditambah K di tengah ya, itu kan menjadi berkat Pak ya, jadi berkat. Jadi ketua lingkungan bisa menjadi berkat asal punya kebesaran hati untuk bisa menerima, bisa memahami, itu akan menjadi terasa ringan Pak ya. Terutama yaitu nambah kesabaran itu. Walaupun kita lebih repot, warga bilang repot ya kita terima, padahal mungkin tidak repot atau kita mungkin lebih repot, tapi warga bilang waduh saya repot Pak Seno, saya ya enggak masalah sudah. Padahal sebenarnya saya lebih repot lagi loh, tapi kok ya mungkin ada juga rasa mikir sedikit ya, kok bisa ya, padahal saya lebih repot, saya tahu nggak begitu repot, tapi kok tapi berusaha untuk tetap menerima dengan ini ya, dengan senang hati. Nah itu akhirnya wajahnya Pak Seno sebagai ketua lingkungan tetap tersenyum. Harus banyak senyum. Tetap bisa tersenyum, tetap namanya adem gitu loh. Lihat wajahnya Pak Seno ini adem gitu. Nah Pak Seno, kan kita sedang giat ini ya, untuk apalagi untuk ke depan ini kan sudah menuju 25 tahun ya, 1,5 tahun lagi itu kan Paroki Mater dia akan memperingati 25 tahun. Jadi lingkungan Santo Gabriel Pak ya namanya ya. Santo Gabriel. Ini apakah Pak Seno sebagai ketua lingkungan itu sudah merasa bahwa lingkungan Santo Gabriel ini sudah merupakan menjadi akar dari Paroki Mater Dei sendiri? Iya. Memang lingkungan kan menjadi akar gereja khusus kayak, tapi bukan berarti kami sudah maksimal betul-betul sebagai akar untuk memperkuat paroki ya. Belum, tetapi kita sudah berusaha untuk menjadi akar, walaupun di lingkungan sendiri sebetulnya akarnya kan keluarga. Lingkungan itu menjadi kuat, menjadi dinamis kalau ya keluarga ini juga kuat dan dinamis, sehingga betul-betul lingkungan itu bisa menopang pohon, menopang paroki, sehingga ya kegiatan-kegiatan paroki itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu contoh bahwa kami ini sudah berusaha menjadi akar yang baik, ya kita ini selalu mendukung ya apa yang menjadi program paroki. Nah, saya katakan tadi walaupun belum maksimal gitu karena ya keberadaan warga lingkungan dan kondisi-kondisi keluarga masing-masing itu yang mungkin masih belum bisa maksimal. Tapi setidaknya sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Berusaha maksimal mungkin untuk menjadi akar yang kuat ya, sehingga berusaha menjadi akar tunggang ya, bukan akar serabut ya. Bukan akar serabut tapi berusaha menjadi akar tunggang paroki supaya nanti ini pohonnya, paroki sebagai pohonnya itu ya, sebagai batangnya itu menjadi kuat karena akarnya ini juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberi nutrisi atau gimana Pak ya, mensupport ya kegiatan yang ada di paroki, apa yang menjadi rencana program kita berusaha semaksimal mungkin lingkungan Santo Gabriel berusaha untuk mendukung itu salah satu contohnya. Betul, sesuai dengan kemampuan kami. Seperti itu. Walaupun mungkin hanya bisa beri sedikit, tapi sudah ada niatan untuk memberikan nutrisi paroki supaya semakin bertumbuh dan berkembang dan akhirnya berbuah. Nah, itu seperti itu ya. Seperti itu yang kita harapkan. Luar biasa itu Pak ini ya Pak Budi. Terus gimana Pak Budi memaknai bahwa lingkungan ini sebagai akar paroki? Memaknainya bagaimana? Ya dengan itu tadi ya, dengan mendukung itu tadi, kegiatan. Kita berusaha untuk menjalankan 5 pilar gereja khusus saya. Ya dari liturgi, peribadatan itu, terus pelayanan, lalu persekutuan. Nah, ini yang kita kembangkan di lingkungan kan persekutuan itu ya, bagaimana supaya dengan kesibukan dan kerepotan itu kita tetap bisa bersekutu guyup bertemu gitu, walaupun ya tidak bisa semuanya, mungkin ada juga yang izin. Betul, ada izin itu, tapi kita kan tetap berusaha untuk
menjalankan 5 pilar gereja itu ya, sampai kesaksian, sampai pewartaan ya semampu kita, seperti itu, sesuai dengan apa ya kesempatan yang mereka punya. Dan mungkin waktu kesibukan mereka punya waktu walaupun sedikit, walaupun sedikit, dan berusaha untuk memberikan diri di dalam lingkungan ini ya. Ya, jadi setiap pertemuan itu saya tidak pernah mencari yang tidak datang. Nah, kalau yang datang ya berarti kan ada kerepotan, ada kesibukan. Kita tidak pernah mencari yang tidak datang, ya sudah yang datang itulah yang diopeni diopeni ya, kita ajak berbincang dan sebagainya. Ya kan ada biasanya, loh kenapa enggak datang kemana dan sebagainya. Ya, kalau kami tidak di-judge gitu. Enggak pernah ya, enggak pernah. Ya kalau enggak datang berarti ada kepentingan gitu aja, berusaha untuk memahami itu. Kita dan berpikir positif lah gitu, berpikir positif gitu. Supaya kita terus semangat untuk menyemangati diri sendiri dengan cara seperti itu ya, bukan baper kalau kok nggak datang apa karena saya sebagai ketua lingkungan kurang nggak ada perasaan bisa melayani atau malah berpikir negatif ya, mungkin nggak ada seperti itu ya. Nah, terus ini kan lingkungan Santo Gabriel ya, lingkungan Santo Gabriel ini kan sebenarnya kan bukan seorang santo, ini malaikat agung, Pak ya. Iya. Malaikat agung. Betul. Malaikat agung Santo Gabriel yang seorang pembawa kabar gembira ya. Kabar gembira. Nah, mungkin dalam memaknai ini nama menyandang nama Santo Gabriel. Nah, itu mungkin ada kekasannya. Ini kenapa diambil sebagai nama lingkungan? Karena punya kekasan mungkin dari seorang malaikat agung Gabriel ini. Iya. Ya, saya sebetulnya kan bukan warga lama, khusus saya juga baru dulu ya, dari pindah. Tapi memang Santo Gabriel ini kan malaikat ya yang membawa kabar gembira ya, sesuai dengan moto lingkungan kami. Ya, itu adalah kami ini siap menebar kasih ya, dan kabar gembira. Nah, ini sebetulnya kan gaya hidup atau pembawaan dari malaikat Gabriel ya. Walaupun ya mungkin sama, karena sebagai manusia kan tidak sempurna, tapi kan kita meneladani yang hal-hal yang baik ya, mesti sesuai dengan kembali sesuai dengan kemampuan kami seperti itu. Tapi dengan pedoman hidup dari Santo Gabriel ini kan kita berusaha lah seperti itu. Maka kalau ada orang yang sakit ya bagaimana kita menghibur, menjenguk seperti itu, sehingga ya mudah-mudahan lingkungan kami bisa lah untuk meneladani ini ya, Santo Gabriel itu. Santo Gabriel seorang penggembira, berarti umat lingkungan ini harus penuh kasih, harus bisa menebar kasih di dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan, di RT, di lingkungan sekitar. Betul. Jadi gitu ya. Kita ini kan hidup di masyarakat, ya justru warga lingkungan itu menjadi ujung tombak. Ya, ujung tombak dari gereja ya, bagaimana dia hidup di suatu lingkungan yang kiri kanan kita kan beda. Nah, disitulah sebetulnya akar yang betul-betul berfungsi itu dari warga kita di masing-masing tempat tinggal itu. Dia bisa menjadi garam atau tidak, seperti itu. Di dalam berlingkungan, di dalam bermasyarakat, ya berusaha menjadi garam, mengakari juga ya, akarnya supaya bisa menjalar ke sekitar ya, kan memberi nutrisi bukan hanya di paroki tapi juga di lingkungan sekitar, dengan terutama di tengah-tengah masyarakat. Di tengah masyarakat masyarakat ya. Itu yang menjadi ciri khasnya Santo Gabriel sebagai seorang pembawa kabar, bukan seorang ya, malaikat pembawa kabar sukacita. Nah, ini coba dimanai oleh lingkungan Santo Gabriel ini untuk menjadi seorang yang menebar kasih, yang memberikan kabar sukacita, membawa kegembiraan bagi lingkungan sekitar ya. Nah, itu kan ciri khasnya Santo Gabriel. Nah, sekarang kalau yang menjadi ciri khasnya lingkungan sendiri, lingkungan Santo Gabriel sendiri, mungkin dari umat lingkungan itu punya ciri khas khusus. Itu kira-kira apa, Pak Budi? Sebetulnya kita hidup berlingkungan itu kita atur dengan sistem yang sederhana. Misalnya kita susun ADART dan sebagainya. Nah, ini untuk untuk
sebagai pedoman kegiatan-kegiatan lingkungan. Jadi kalau kekasan kita mungkin ya sama dengan lingkungan yang lain, ya kita membentuk suatu keguyupan. Artinya keguyupan itu kita kan harus mengenal satu sama lain. Kita harus menghargai, ya walaupun kita berbeda, kita kan harus menghargai dan kita saling percaya lah. Itu membangun suatu keguyupan. Nah, tetapi juga perlu kerukunan. Artinya kerukunan ini kan kita harus saling membantu, gotong royong. Kalau ada yang sakit ya kita menjenguk, ada kesusahan ya kita menghibur, seperti itu. Nah, kita buat warga itu menjadi guyup dan rukun seperti itu. Merasa nyaman juga sebagai anggota lingkungan, anggota lingkungan ya terutama mengembang ke luar tadi, Bu Siska. Jadi sebetulnya kita warga Katolik, umat Katolik itu keberadaan kita ya harusnya bukan menjadi masalah, ya justru keberadaan kita itu dibutuhkan. Kalau kita tidak ada kok dicari-cari ya, seperti itu. Bukannya kalau kita ada malah kita diusir kan, seperti itu. Ya itu baru kita bisa menjadi garam. Kalau kita tidak ada kok kita ditanya kemana aja kok tidak ada atau gimana. Artinya kita ini dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan keberadaan kita di suatu lingkungan masyarakat. Nah untuk tadi kan ada menuju keguyupan kan pasti ada suatu persekutuan yang dibuat ya, ada pertemuan mungkin. Nah itu mungkin di lingkungan Santo Gabriel ini ada pertemuan rutin yang diadakan sebulan sekali atau ciri khas lainnya yang memang tidak dipunya oleh lingkungan yang lain. Jadi kalau pertemuan rutin pasti ya, mungkin lingkungan lain juga ada ya. Sebulan sekali gitu. Betul. Kita juga ada program-program, misalnya ulang tahun Santo Gabriel yang kita rayakan. Terus kita juga apa ya? Untuk itu tiap tahun ya? Iya, setiap tahun ya. Cuma tahun ini enggak, karena kebetulan bersamaan dengan acara safari ini, artinya kita tunda untuk tahun depan. Yaitu sudah kita program khusus itu sudah. Terus kalau ada orang sakit bagaimana itu sudah kita atur dalam anggaran dasar dan rumah tangga lingkungan. Jadi kita punya ADART. Itu lingkungan ya, Bu? Iya, sehingga punya ADART. Iya, sehingga gini, kalau tidak kita atur itu kadang-kala bisa like dislike. Jadi ukurannya tidak sama. Kalau sudah kita buat sistem, kita buat ADART, ada pasal-pasalnya kan jelas. Ya, kita tidak melihat siapapun, ya sudah pedoman kita ya. Ini, jadi walaupun siapapun ketua lingkungannya nanti sudah sama, tinggal ya silakan mau merevisi ya tidak ada masalah gitu, seperti itu. Itu ADART-nya sejak Pak Seno atau sebelumnya sudah ada? Kebetulan ADART ini kebetulan sejak saya, tapi itu kan kita sudah mengadopsi yang dulu-dulu, hanya kita memperlengkapi lagi gitu ya. Sebenarnya sudah ada belum tertulis, nah ini akan dibuat secara tertulis lebih jelas lagi. Jadi nanti kalau ada pemilihan ketua yang baru bisa melanjutkan atau bisa menambahkan lagi seperti itu ya. Ini. Terutama kegiatan-kegiatan sosial itu kalau tidak kita atur, tidak tertulis itu ya nanti ukurannya kan tidak jelas. Ya, bisa menjadi like dislike, artinya suka tidak suka. Oh kalau suka sekian, kalau tidak suka enggak kan. Tapi kalau sudah diatur dalam anggaran rumah tangga itu ya sudah gitu itu. Dasarnya tuh jelas pakai inilah aturan ini gitu ya. Itu jadi ciri khas yang khusus itu belum ada ya, benar-benar yang khusus itu ya. Jadi belum. Seperti ada lingkungan yang kami kunjungi itu ada memang mereka punya ada yang punya budaya rebuan. Jadi tiap rebu itu ketemu untuk latihan kor. Terus ada juga yang punya itu apa namanya BKS. Jadi membaca kitab suci sampai katam. Itu ada juga lingkungannya seperti itu. Jadi belum itu menjadi ciri khasnya mereka. Nah, bisa juga itu dibuat dalam sebuah lagu. Nah, ini lingkungannya sudah punya lagu lingkungan atau belum, Pak? Sudah tadi kan dinyanyikan ya. Tapi itu sudah lama sebetulnya. Sudah lama dibuat ya. Sudah lama dibuat. Itu isinya juga sudah sesuai dengan ini ya. Apa yang menjadi ciri khasnya Santo Gabriel itu ya. Betul. Ya. Pak Budi bisa nyanyi nggak? Tidak bisa saya. Nggak bisa nyanyi. saya kalau menyanyi tidak begitu. Tapi mungkin ada syairnya yang masih diingat isinya apa gitu? Saya juga tidak begitu, karena saya tidak bisa nyanyi, jadi ya kalau nyanyi hanya ngikut saja itu. Falas-falas gitu ya. Tapi yang sudah ada ya. Itu sudah selalu rutin dinyanyikan atau
dinyanyikan lagu Ya apa? walaupun tidak rutin tapi sering dinyanyikan. Sering dinyanyikan. Ya makanya ya ada yang apa, ada yang belum. Mungkin tadi udah ngomong-ngomong, mungkin nanti setiap pertemuan kita nyanyikan. Ya, Waktu tugas pelayanan di gereja sudah dinyanyikan belum pernah. Belum ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Nah nanti ke depan tuh bisa Pak. Jadi saya punya usul nih, ini kan sudah punya lagu lingkungan yang diciptakan, pasti penciptanya kan juga sudah dengan memikirkan, mencari ilham, mencari wahyu ya, untuk membuat kata-katanya, membuat notasinya dan sebagainya. Kan eman kalau itu tidak dinyanyikan. Nah alangkah baiknya kalau itu kan waktu pertemuan lingkungan dinyanyikan. Jadi kan akan terus itu semakin melekat. Yang ada di dalam syairnya lagu itu akan semakin bisa dijiwai. Nah, terus nanti waktu tugas pelayanan liturgi itu kan juga bisa dinyanyikan sebelum misa. Sebelum misa atau setelah misa ya? Ya, sebelum misa atau setelah misa itu setelah lagu penutup. Kalau setelah lagu penutup kan mungkin umat sudah pada pulang ya. Tapi kalau sebelum misa, sebelum lagu pembukaan dinyanyikan, itu kan kita minta doanya Santo Gabriel supaya membantu kita waktu dalam pelayanan. Nah itu bisa dibuat seperti itu supaya menjadi ya semakin tadi bisa menjiwai nilai spiritualitas yang ada di dalam Santo Gabriel itu tadi. Itu lagu eman-eman sekali. Nah sekarang kan ini kami dari paroki kan sedang mengadakan safari lingkungan. Nah itu gimana menurut Pak Seno dengan adanya kami kunjungan ke lingkungan, apakah itu menjadi berat, apakah ini berguna, apakah justru itu sangat yang dinantikan atau gimana? Ya. Kalau saya dari awal ya itu positif ya, karena memang dari kami itu ya warga lah mungkin secara umum ya kan perlu pengetahuan seperti itu, dan buktinya ya memang banyak kesalahan-kesalahan yang sudah menjadi budaya. Akhirnya memperbaikan juga agak sulit. Dengan adanya ini mungkin nanti bisa mengikis budaya yang salah tadi menjadi benar, dan kami menerima dengan senang hati. Tidak mau jadi berat, kok repoti lingkungan. Cuma tadi kan tidak maksimal ya, karena tadi ada kerepotan itu, izin sana izin sini. Ya kita terima aja, memang mungkin ya repot betul. Yang penting nanti yang ikut ini bisa menularkan ke yang lain ilmu yang didapat ya, supaya itu bisa sama. Mungkin waktu pertemuan mendatang umat lingkungan khususnya di Gabriel sendiri itu bisa menyampaikan, kemarin safari dapatnya menularkan seperti ini, menularkan ke umat yang lain, supaya nanti waktu maju festival, ya kan kita mau ngadakan festival kor lingkungan ya, nah itu bisa semua tuh bisa seragam, bisa dengan baik. Yang diajarkan kemarin seperti ini, itu bisa menjadi kompak gitu. Iya. Kita sudah latihan 2-3 kali. Jadi sudah jauh-jauh hari sudah berarti kita kan sudah muncul keguyupan tadi ya. Jadi ada waktu kita pakai. Bahkan latihan khusus sudah 2 kali. Sudah 2 kali ya. Berarti luar biasa itu Pak. Yang lainnya masih santai-santai. Dari lingkungan Gabriel sudah latihan lebih dulu. Baik Pak Budi, untuk ini ya. Tadi kan sudah waktu safari tadi kan diteriakkan juga yel-yel ya atau moto tadi. Mungkin bisa diteriakkan lagi di sini supaya didengar oleh sobat Paroki Mater Dei Madiun dimanapun berada. Mungkin ada umat lingkungan Santo Gabriel yang tadi hari ini tidak bisa ikut safari, atau mungkin mereka yang di luar kota. Akhirnya dengar, ini loh ternyata lingkunganku punya yel-yel, punya moto, bisa disampaikan dengan semangat Pak Budi. Boleh. Khususnya yang bilang lingkungan Gabriel ya. Oke. Lingkungan Santo Gabriel siap sebarkan kasih dan kabar gembira. Yes. Itu luar biasa. Jadi motonya yel-yelnya lingkungan Santo Gabriel itu siap sebarkan kasih dan kabar gembira. Yes. Itu. Baik sobat Paroki Mater Dei Madiun dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami tentang lingkungan sebagai akar paroki, di mana ini lingkungan Santo Gabriel merupakan salah satu akar lingkungan, akar yang ada di Paroki Mater Dei Madiun. Walaupun masih belum menjadi akar tunggal, tapi sudah berusaha untuk menjadi akar yang kuat supaya Paroki Mater Dei Madiun juga semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah.
Baik Pak Seno, bincang-bincang kita malam hari Terima kasih, ini Pak ya. Seno Budi. Saya dipanggilnya Pak Seno, Pak Iya. Budi karena namanya memang Pak Seno, Budi. Ada dua. Jadi nggak salah kalau saya Iya. panggil Pak Seno ataupun Pak Budi karena memang namanya Pak Seno Budi. Baik, kita akan ketemu lagi dalam podcast mendatang. Masih ada beberapa lingkungan yang akan kami kunjungi. Jadi nantikan pada podcast kami berikutnya. Kita Iya. berikan salam. Sampai bertemu kembali di podcast mendatang.